warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma qina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amma ba'd. Sampai wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Sahih. Taiman yuritul qiraah. Tafadhal Ustaz. Mikrofon. Aina al-akharun ada al-asatid. Limada? Yu'ti ta'am lil hisab hatta hadhihi sa'ah. Hah? Thumma man alif taib. Masya. Thumma man qarib. Aina rizki wa Rafli. Rizki Rafli. Diumumkan nggak di grup? Diumumkan. Satu saya perlu ditertibkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala tanafa'al mu'allim al-jannati wa الآية 88 أي يعتبر عن الإيمان لما دعاهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول يعني فيكون أين أنت؟ 88 صحيح. لا تقرأ الآية. ما قرأت الآية. اقرأ أولا. قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى أي يعتذر عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول لأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول يعني فيكون له بزعمهم عذر لعدم العلم وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم وكفرهم هو
الكثير. مستمر. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضبه لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع وهو صل الجحيم وفوت النعيم المقيم فبئس الحال حالهم وبئس ما استعادوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمه وتيقنه فيكون أعظم لعذابه. Jazakumullah khairan. Masih pada pembahasan tentang Bani Israel, pada ayat yang akan kita bahas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal dan penyebutan di antara sifat-sifat dan karakter daripada Bani Israel. Tentunya banyak sekali ya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini kisah-kisah dari Bani Israel. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW itu hidup dan di sekelilingnya di kota Madinah itu banyak sekali Bani Israel. Bahkan kata para ulama, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir itu adalah Yahudi terbaik di masanya. Ya, yang mereka ini kenapa dikatakan terbaik? Tidaklah mereka datang ke kota Madinah ini karena saking pahamnya mereka terhadap akan kedatangan Nabi yang akan menjadi Nabi mereka, yang akan memimpin mereka, yang akan mengalahkan dengan Nabi tersebut ya seluruh umat. Nah, ketiga Bani ini ya adalah Yahudi yang paling paham dengan kitab Taurat. Kemudian dengan pahamnya mereka terhadap hal tersebut, mereka rela untuk tinggal di kota sekitar Madinah yang dikala itu adalah namanya Yathrib. Dan Yathrib sendiri memiliki makna sebagai al-waba wal masaib. Ya, Yathrib itu adalah maknanya negeri yang penuh dengan wabah, bencana, atau negeri yang diliputi dengan banyak musibah. Walaupun seperti itu dan orang Yahudi tahu dan paham seperti itu, tetapi dari ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa itu adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Makanya kemudian mereka menunggu di sana, mereka bisa bersabar untuk di sebuah negeri yang mereka paham bahwa negeri itu adalah negeri yang
penuh dengan musibah dan bencana. Nah ini ya merupakan kata para ulama, mereka ini adalah Yahudi yang terbaik di muka bumi pada saat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka banyak sekali di dalam surat Al-Baqarah ini kepada Rasulullah SAW juga sebagai sebuah harapan agar supaya bahwa orang-orang Yahudi dengan datangnya penjelas yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan cerita-cerita tentang nenek moyang Yahudi, harapannya mereka ini menjadi orang yang pertama kali mengimani Rasulullah SAW dan menjadi pendukung yang paling kuat untuk Rasulullah SAW. Makanya firman Allah, wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayatillahi tamanan qalila. Jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama kali justru mengkafiri nabi ini, karena kalianlah yang paling berhak untuk beriman kepada nabi tersebut. Bahkan Aus dan Khazraj sendiri, yaitu ketika pertama-tama mereka masuk Islam, itu mesti mereka mengatakan ini kayaknya nabi yang selama ini dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu berimanlah kepada dia sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi. Jadi sudah sama-sama faham semua terhadap nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut agar supaya orang-orang Yahudi ini kemudian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya berbagai ayat menjelaskan berbeda. Dan di ayat yang ke-88 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alasan mereka, di antara kenapa mereka ini menolak dengan alasan yang tidak masuk akal, dan itu sebenarnya memang ada pada mereka juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka mengatakan hati-hati kami ini telah terkunci. Bal la'anahumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka bikufrihim, dengan kekafiran mereka, faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tadaru 'anil iman lamma da'autahum ilaih. Mereka mencoba untuk mencari udzur. Kenapa mereka tidak beriman? Lamma da'autahum ilaih, ketika engkau menyeru mereka untuk beriman kepadanya, ya ayyuhar rasul, bi anna qulubahum ghulfun, bahwasanya hati mereka ini sudah terkunci, tertutup. Ai 'alaiha ghilafun wa aghtiyatun, yaitu yang maksudnya adalah di atas hati tersebut ada ghilaf, ada apa? Penutup. Ya, ada sampulnya. Ghilafun wa aghtiyatun, dan ada penutup-penutup. Fala nafqahu matakul, maka karena hati kami ini ada penutupnya, aku itu ora paham apa sing mbok omongno. Nah, ini mereka mengatakan seperti itu. Kadang-kadang kita melihat pada anak itu ya, nih pegelen dicereweti orang tuanya, sampai ini ngomong apa to, Mak? Cerewet ngoceh sampai perih apa namanya telinga saya. Nah, ini konteksnya kalau di Jawa seperti itu. Kalau orang-orang Yahudi, manafqahu katsiran matakul, kami ini tidak paham ya. Nah, manafqahu matakul, gak paham apa yang kamu katakan, yakni fayakunu lahum bizamihim, maka ini menjadi sesuai dengan pengakuan mereka, udrun li adamil ilmi, sebagai alasan atau udur
ketika mereka tidak mengetahui bahwa kebenaran itu ada pada Nabi dan Nabi tersebut adalah yang memang disebutkan di dalam kitab mereka. Wa hadza kadzibun minhum, ini adalah alasan dusta mereka. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala'anahumullahu bikufrihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, ya. Maksudnya adalah bisa babi kufrihim, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak melaknat mereka kecuali setelah mereka atau dengan sebab kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengunci hati mereka kecuali setelah mereka menutup hatinya dari kebenaran. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka sekalian Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan bayinat, penjelas-penjelas yang sangat banyak sekali kepada Bani Israel dengan harapan mereka mampu untuk beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka, sekali lagi, Bani Israel yang kebanyakan mereka memiliki karakter yang telah kita pelajari. Falihadza qala ta'ala bala'anahum wa bikufrihim ay annahum matruduna mal'ununa bisababi kufrihim faqalilan al-mu'min bihim. Maka sangat sedikit sekali yang mau beriman dari mereka. Makna yang kedua, au qalilan imanuhum, atau iman mereka ini tipis, sedikit sekali. Ada tafsir tiga. Yang ketiga yaitu yang pertama tadi, ada sebagian mereka tetap mereka ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang mukmin masih ada, mereka tidak gebiak uyah semuanya adalah qulubuna gulf atau semuanya kafir, tetapi masih ada sekelompok di antara mereka yang mengikuti Taurat yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, faqalilam ma yu'minun, adalah bahwa imanuhum qalil jiddan. Iman mereka ini sedikit sekali atau tipis sekali sehingga membawa kepada keraguan-raguan, ya, membawa kepada apa? Keraguan-raguan. Di samping sudah ragu-ragu, mereka plus, ya, menyangka bahwa Nabi itu akan datang dari mereka, ternyata tidak datang dari mereka, menambah penolakan kepada Nabi tersebut. Mana yang kedua. Mana yang ketiga yang tidak disebutkan di sini adalah bahwa mereka ini sama sekali tidak beriman, sebagaimana dikandung ayat faqalilam ma yu'minun, bimakna ay ma'amanu billahi wa rasulihi. Mereka itu tidak beriman sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kufruhum huwal katsir, dan kekafiran mereka lebih banyak. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum, dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'hum, terhadap apa-apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu, padahal mereka sebelumnya yastaftihuna, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menang, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, dengan Nabi tersebut. Falamma ja'ahum, maka ketika datang Nabi tersebut kepada mereka, ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengkafirinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Bi sama amat jelek, mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru,
amat jelek apa yang mereka kedepankan untuk diri mereka, yaitu dengan mengkafiri apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bagian disebabkan karena iri dengki, ayyunazzilallahu min fadlihi, yang Allah Subhanahu wa taala iri dengki terhadap Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan fadilahnya, keutamaannya ala may yasha'u min ibadihi, kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan kemurkaan di atas, dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir adab yang hina. Maksudnya adalah walamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika datang kitab min indillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, ala yadi afdhalil khalqi, dibawa oleh tangan daripada makhluk yang paling mulia, wa khatamil anbiya, dan nabi penutup para nabi, al mustamilu ala tasdik, yang kitab tersebut mencakup ala tasdikin ma ma'ahum, atau mengandung di dalamnya pembenaran terhadap apa-apa yang sudah ada pada mereka, yaitu minat Taurat, dari kitab Taurat. Jadi Al-Quran fungsinya adalah menjadi pembenar berita-berita yang ada di dalam kitab Taurat. Islam itu adalah agama satu. Seluruh akidah yang dibawa oleh para rasul adalah satu. Agama yang dibawa para rasul adalah satu, walaupun syariatnya berbeda-beda. Dan sudah kita pelajari kemarin bahwa dari Nabi Musa alaihissalam, seluruh para nabi atau seluruh para rasul yang telah kita pelajari itu semuanya membawa ajaran yang menjadi penjelas bagi kitab Taurat. Mereka mengamalkan kitab Taurat, dan Allah Subhanahu wa taala beri kitab mereka untuk menjadi syarahnya daripada kitab Taurat. Ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, baru Nabi Isa alaihissalam juga mengikuti kitab Taurat, tetapi juga sebagian ada perubahan pada syariat, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataannya Nabi Isa alaihissalam, gimana? Wajitukum sebelumnya yang telah aku halalkan apa yang telah diharamkan pada kalian sebelumnya, itu ayatnya yang begini. Nah, ini terjadi perubahan di zaman Nabi Isa. Di zaman Rasulullah SAW syariatnya juga berubah, tetapi akidahnya tetap satu, yaitu akidatut tauhid. Orang Yahudi juga ajaran nabi-nabinya akidatut tauhid, dan diantara akhbar ruhban mereka juga sama, mereka faham akidatut tauhid. Waktu siapa? Huyai ibnu Akhtab, ya, itu adalah dengkot Yahudi yang sangat benci Rasulullah SAW, yang gara-gara jasanya itu kemudian terjadi perang Ahzab, ya. Orang-orang musyrik dari seluruh jazirah itu dikompori oleh Huyai ibnul Akhtab ini, agar supaya kemudian bersama-sama memerangi dan membumi hanguskan Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, ketika dia melobi orang-orang kafir Quraisy untuk bisa bersama-sama kerjasama
memerangi Rasulullah, berkomplot jadi satu komplotan, itu orang-orang Quraisy itu kemudian mengatakan kepada Huyai ini, saya tanya satu hal kepadamu, kira-kira agama kami, orang-orang musyrik, agama kami ini lebih bagus mana daripada agama barunya Muhammad? Harusnya ketika dia berkata jujur sesuai dengan kitab mereka, gak setuju-setujunya terhadap Rasulullah SAW atau penolakannya, mesti dia tetap akan mengatakan bahwa agamanya Muhammad lebih baik karena akidahnya tetap sama, akidah tauhid. Nah, orang-orang kafir Quraisy, istilah mereka nggak punya akal, apa namanya batu disembah. Sampai waktu ketika mau jawab itu lengah-lengah dulu karena kepentingan politik yang ada, akhirnya dia mengatakan bal dinukum ahsan min dini Muhammad. Agama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad alimu bihi, dan mereka telah mengetahuinya, wa tayaqanuhu, dan mereka juga sama meyakininya. Meyakini apa ini? Meyakini akan kedatangan Nabi, dan mereka yakin sebagaimana kita dengar dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Istri Rasulullah SAW yang anaknya pentolannya Yahudi itu siapa? Sofia, ya. Sofia itu adalah anaknya Huyai ini kalau nggak salah. Ya, seorang wanita yang sangat cantik sekali, anaknya bangsawan. Ketika di Yahudi diusir, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, yang jadi tawanan ini adalah Sofia. Sofia ini ketika menjadi tawanan itu kemudian beliau, karena tadi para sahabat kalau melihat ada tawanan yang maka para sahabat langsung jangan untuk siapa-siapa, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Nah, ketika diberikan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian memerdekakan Sofia karena ini wanita yang sangat mulia dan sangat beradab sekali. Tetapi dengan hal tersebut Sofia itu langsung masuk Islam. Sofia masuk Islam sampai Rasulullah SAW itu heran, kenapa kok kamu masuk Islam? Ya, karena saya sudah tahu dulu ketika saya kecil, saya kecil itu ketika engkau datang ke kota Madinah ini, itu bapak dan paman saya itu berbincang-bincang di ruang tamu dan saya ada di situ. Nah, paman saya ini itu dia sudah melihat Rasulullah SAW, disuruh oleh bapak saya ini untuk ngecek sifat-sifat Nabi ini, orang ini bagaimana, yang mengaku Nabi ini bagaimana, apakah benar atau tidak. Sepulangnya kemudian mereka bertemu di ruang tamu itu, ayah saya bertanya, huwa, dia yang disebutkan dalam kitab-kitab kita, iya dia, sifatnya bagaimana? Iya, sifatnya sudah persis. Memang dia Nabi. Oh begitu. Bagaimana dengan kamu setelah dapat saya kabar dari saya? Bapaknya mengatakan, demi Allah, walaupun dia betul-betul sejelas sesuatu yang paling jelas itu adalah memang Nabi, demi Allah saya akan menjadi musuhnya
selamanya, karena dia bukan dari kita. Nah, disitulah ya saya tidak bisa melupakannya. Nah, ketika ini engkau bisa menaklukkan kami, saya tahu bahwa engkaulah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Sofia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beliau radhiyallahu anha. Makanya di sini disebutkan wa tayaqqanuhu hatta innahum, mereka sangat yakin sekali, sampai saking yakinnya bahwasanya mereka itu innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin, terjadi peperangan antara mereka dan orang-orang musyrik, yaitu Aus dan Khazraj, atau dengan orang musyrik yang lainnya fil jahiliyah, di masa jahiliyah, huruf peperangan, intan soru biha dan nabi, mereka itu ya meminta pertolongan, alias mereka itu nangko delok nek nabi ku wis teko tak antai sampeyan ngono to. Mereka pokoknya kalau mumpeng mbek wong, perang mbek wong, wis dilukas nabiku teko, nek wis teko tak antai sampeyan. Nah, ini saking yakinnya kan mereka. Wa tawa'aduhum bi khurujihi, ya, mereka menjanjikan, mengawas-awas, mengancam akan datangnya nabi tersebut. Wa annahum yuqatilunal musyrikin ma'ahu, dan bahwasanya mereka akan memerangi orang-orang musyrik tersebut dengan nabi yang akan datang. Tapi falamma ja'ahum, ketika datang nabi tersebut kepada mereka, hadal kitab, dengan membawa kitab, wan nabi, ya, dan nabi itu dengan membawa kitab, alladzi arafu, yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengkafirinya. Kenapa mereka mengkafirinya? Baghyan wa hasadan, dengki dan iri. Ayyunazzilallahu min fadlihi, iri terhadap bahwa Allah menurunkan keutamaannya itu ternyata bukan dari keturunan mereka, tetapi keturunan pamannya, yaitu Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah SWT memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fala'anahumullah, maka Allah melaknat mereka, wa ghadiba alaihim, dan Allah murka pada mereka, ghadban ba'da ghadbin, murka di atas kemurkaan, likatroti kufrihim, karena saking banyaknya kekafiran mereka, watawali syakihim, dan kecondongan mereka terhadap keraguan mereka dan kesyirikan mereka, ya. Nah, ini juga bisa kita kita pelajari bahwa kenapa mereka mendapatkan ghadab ala ghadab, karena mereka ini menolaknya setelah mereka mengetahuinya, bahwa sebenarnya ya kalau penyakit lebih parah itu kan sudah tahu tapi melaksanakannya. Makanya dia dikedepankan dalam surat Al-Fatihah itu al-ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau orang-orang Nasrani itu sesat karena ada mula ilmi, tapi kalau orang Yahudi ini punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan dan tidak mengimani ilmunya. Maka orang dari kaum muslimin, ya, dari para ulama kaum muslimin, kalau rusak jauh lebih buruk dan adabnya jauh lebih pedih daripada orang jahil yang melakukan perbuatan kesalahan. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat adabun muhin, adab yang menghinakan, ay mu'limun mujiun, menyakitkan dan memedihkan dan menyakitkan. Wa huwa solyul jahim, yaitu dengan masuknya mereka ke neraka jahanam. Wa futin naim,
al-mukim, dan kehilangan kenikmatan yang abadi. Fabi'sal hal, maka teramat jeleklah keadaan mereka. Wabi sama ista'adhu, dan amat jeleklah apa yang mereka tukar dan mereka ganti minal imani billahi wa kutubihi, dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kitabnya dan rasulnya, al kufra bihi, mereka tukar dengan kekafiran terhadap tersebut. Wa bi kutubihi wa bi rusulihi ma'a ilmihim wa tayakunihim, ya. Mereka tukar, harusnya mereka beriman kepada kitab-kitab rasulnya, sementara mereka lebih memilih kekafiran, padahal mereka ini sudah mengetahuinya dan yakin terhadap hal tersebut. Fayakunu a'dhama li adabihi, maka hal tersebut ya sangat layak, atau hal tersebut menjadi sesuatu ya yang sangat besar untuk mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang menempel kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala tentunya menjelaskan sifat-sifat mereka ini bukan saja sebuah cerita yang kita nikmati, tetapi kadang-kadang subhanallah kita sendiri ya di antara kaum muslimin memiliki ya sifat-sifat tersebut, waliyadu billah, agar supaya kita lebih berhati-hati, karena memang juga penyakit yang sangat parah itu sekali, di antaranya adalah bertambahnya ilmu, bertambahnya ulama di sekeliling kita, bertambahnya pengetahuan yang ada pada diri kita, tetapi tidak menambah keimanan kepada diri kita. Nah, itu diantaranya adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala juga sindir di dalam ayat ini. Taib, ada tambahan dari yang lain? Ustaz Fatih, Ustaz Fatih. Tambahan tadabbur dari ayat 88 surat Al-Baqarah, wa qalu qulubuna ghulfun bala'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi mengawali ayat ini wa qalu qulubuna ghulf dengan dijelaskannya alasan orang-orang Yahudi. Pertama kali adalah alasan, pandai beralasan, pandai mencari udzur, yang mana udzur tersebut adalah udzur yang tidak syar'i, udzur yang tidak dapat diterima. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kalau ada perintah kebaikan, baik itu dari atasan ataupun dari pihak manapun yang itu merupakan kebaikan, maka sehendaknya kita tidak banyak beralasan, karena alasan ini nanti alasan yang tidak tepat maupun tidak dapat diterima secara syar'i, nantinya akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Di antaranya kalau di sini qulubun ghulf, mereka beralasan hati kami terkunci, datanglah hal negatif setelah itu. Apa itu? Laknat Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa laknat karena kekafiran.
dan mereka. Baik, jazakumullah khairan. Ya, sebuah istimbat yang terdapat faedah yang luar biasa sekali, ya, bahwa diantaranya adalah waqalu qulubuna ghulf. I'tadaru ini, ya, Ustaz Fatih menyampaikan diantara sifat mereka adalah suka minta atau suka mengajukan sebuah alasan, ya, sebuah alasan, pinter beralasan, padahal diajak untuk kebaikan, tetapi justru malah mereka beralasan. Saya tambahi begini agar supaya kita semua memahami alasan, ya, memahami alasan. Yang dulu pernah saya ajar, Ustazah Evi sering bilang semua alasan adalah semua alasan adalah bohong. Maksudnya begini, ya, maksudnya begini. Kita itu kadang tidak nyadar, ya. Memang kita itu kan ada alasan, dan memang syar'i juga kadang-kadang menerima alasan, tapi biasanya alasan itu dikemukakan itu dikarenakan karena sebuah kelemahan. Kalau alasan itu benar, itu pun masih masuk dalam kelemahan karena tidak melakukan sesuatu yang diminta atau sesuatu yang baik, sehingga dia perlu beralasan untuk menutupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala alasan yang bohong itu Allah kupas di dalam surat At-Taubah, menyingkap daripada sifat-sifat orang munafik yang beralasan berbagai macam alasan tidak ikut perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka beralasan bahwa rumah mereka adalah aurat, ada yang beralasan bahwa mereka punya kesibukan, bahwa mereka kalau seandainya kami tahu ada peperangan, kami keluar, cuman kami nggak nyangka kalau ada peperangan. Di antara mereka ada yang beralasan, oh saya itu takut terfitnah wanita, makanya saya tidak ikut berjuang karena saya tahu bahwa kalau ikut berjuang itu di aliman akhwatnya banyak sekali. Orang munafik juga sama, nggak mau jihad sama Rasulullah karena beralasan bahwa yang akan dijihadi itu Bani Asfar, Romawi, dan di sana terdapat wanita yang sangat cantik-cantik sekali, sehingga mereka mengatakan, Allah ceritakan dalam At-Taubah itu, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftini. Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku tidak ikut jihad. Kenapa? Karena kalau saya ikut jihad, engkau menjerumuskan saya kepada fitnah. Saya terkena fitnah ini. Fitnah apa? Bani Asfar itu cantik-cantik, dan saya ingin menjaga keimanan dan ketakwaan saya. Kalau saya ikut terfitnah hati ini, kotor hati ini, ya Rasulullah, maka izinkan saya. Ini kan alasan, ya. Ini alasan. Kalaulah alasan itu benar, Allah Subhanahu wa taala, ya, jawab ala fil fitnati saqatu, bahwa mereka itu kepada fitnah itu justru malah jatuh. Di antara tafsirnya mengatakan bahwa tarkul jihad a'dhamu min fitnatin nisa, bahwa meninggalkan jihad itu terkena fitnah yang lebih besar daripada seseorang terkena fitnah perempuan. Makanya kemudian Allah langsung tegur dengan ala fil fitnati saqatu. Nah, ini alasan. Apalagi kalau alasan mereka itu tidak benar, alasan benar saja kemudian meninggalkan sebuah amalan yang jauh lebih besar, itu adalah sebuah kesalahan, apalagi alasan itu tidak benar. Dan kemudian kadang-kadang, ya, di murid-murid itu, atau mungkin ada pada jiwa kita itu, ketika kita mengajukan alasan itu, ya, kita tidak menyadari bahwa, ya, seringnya kita ajukan alasan itu demi untuk melindungi kelemahan kita. Coba kita beralasan, kalaulah alasan itu benar, ternyata efek kedepannya, misalnya alasan itu diterima, ternyata alasan itu Ustaz?
melindungi kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga kelemahan yang ada pada diri kita itu selalu terlindungi, tidak pernah selesai, tidak pernah kemudian bangkit lepas dari kesalahan atau kelemahan. Contoh, misalnya ada alasan, kenapa kamu nggak bisa bahasa Arab? Jawabannya adalah sibuk dodol ayam. Liane ayam. Sibuk dodol soya misalnya. Ojo soya sing ngekei tambahan dah. Atau Ustaz di sini ya. Alasannya, kenapa kamu nggak bisa bahasa Arab? Alasannya, saya tidak pernah mondok. Kalau misalnya alasan itu benar, kan memang benar toh? Memang benar bahwa dia tidak pernah mondok. Kemudian itu ditoleransi oleh bagian bahasa atau ditoleransi oleh mudir. Oh iya, kamu memang tidak pernah mondok sehingga alasan kamu benar. Masa kemudian mudir ini tega kemudian mengatakan, maka karena alasanmu benar, teruslah dalam kebodohanmu itu karena udurmu itu syar. Nah itu kan bahasanya kasarnya, kalau mudir menerima, bagian bahasa menerima kan bahasa kasarnya begitu. Teruslah dalam kebodohanmu itu karena alasanmu saya terima. Makanya ini harus sama-sama kita pahami ya, sebuah alasan ini. Alasan kalau benar itu ternyata melindungi. Berbeda kalau misalnya mentalnya, walaupun saya punya alasan benar, tetapi saya tahu alasan benar ini melindungi kelemahan saya, maka saya tidak mau memakai ini sebagai alasan. Saya nggak mau beralasan. Pokoknya walaupun saya tidak mondok, tetap saya akan berusaha saya bisa bahasa Arab. Nah jajal, antum mau begitu? Pokoknya kalau misalnya dalam waktu 1 tahun ini saya kok nggak bisa bahasa Arab, nah mukafaah saya setahun di Al-Iman saya kembalikan. Jalan insya Allah ya bisa bahasa Arab. Kuyune cak iki. Iya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Ini karena apa ya? Mumpung menyinggung ke sana karena kita ingin bangkitnya kita, diantaranya peningkatan ilmu itu adalah dengan meningkatnya bahasa Arab. Dan saya mengalaminya sendiri ya. Saya mengalaminya sendiri. Meningkatnya sedikit demi sedikit bahasa Arab yang saya miliki ya, itu dikarenakan juga pada diri saya memaksakan diri agar supaya saya bisa. Bahkan di sini itu di HP itu bisa tanya kedua istri saya yang menjadi saksi. Ini itu loh kadang terlalu sering dicemburui. Wis non jobo sibuk nomah-nomah saya ngeringekno HP meneh. Ngono kadang-kadang ada grup toh diikuti oleh saya dan istri saya. Iki grup opo meneh? Ternyata muncul grup mufrodat jadidah. Nah ini di sini ada grup mufrodat jadidah. Setiap yang saya dengar, saya baca, kok ada apa namanya mufrodat baru yang saya tidak ketahui, mesti di sana saya cantumkan, saya tulis di sana agar supaya sama-sama bisa dihafal. Nah ternyata begitu. Dengan walaupun saya kalau mengajukan alasan, saya memang sudah tidak sekolah lagi, kesibukan saya sudah banyak sekali, saya insya Allah ya tidak akan meningkatkan bahasa karena memang alasan banyaknya. Mungkin bahasa saya akan ya sama-sama saja sebagaimana lulusan KMI yang kadang mau ngomong pun mau mikir siyuwi dhisik nggileki mufrodat.
Makanya perlu subhanallah ketika kita mau membangkitkan diri kita, hilangkan hilangkan banyak alasan, walaupun alasan itu benar, karena memang subhanallah idza sadaqal azmu wadoha sabil. Kalau tekad itu ada, insya Allah semuanya akan bisa dilalui. Tapi jazakumullah khairan Ustaz Fatih. Tapi yang lainnya ada Ustaz Anas kuliahnya di STEM tapi bahasa Arabnya lancar. Terutama ustadz-ustadz muda ini, ustadz-ustadz muda insya Allah nggak punya alasan apa-apa. Kalau alasan mesti banyak diada-adanya. Sibuk apa coba? Ustadz muda sibuk apa? Ustadz Saifullah itu sampai Ustadz Saifullah itu percakapan bahasa Arab tumur apa banyak sekali di HP-nya ya. Bagi suami-suami yang punya istri yang belum lancar bahasa Arabnya, coba dipaksakan jangan ngomong karo bojone kecuali bahasa Arab berkapok. Lu tanya itu, saya praktekkan itu, tanya itu. Atau istri-istri yang punya suami, insya Allah istri suami insya Allah seneng orang ini duit bojo orang Arab ini, seneng terlalu, secara tidak langsung akan belajar bahasa Arab. Saya ngelihat itu ya, kayak misalnya Anwar lulusan Darul Wahya ini itu, beliau Ustaz Adam cerita itu ya, kenapa kok pada lancar-lancar bahasa Arab? Ya karena memang semuanya ustadznya itu membantu santrinya untuk mendapatkan mufrodat sangat banyak sekali. Nah ini pondasi ya, seperti anak kecil kita, anak-anak kita itu kenapa mereka kecil sudah bisa ngomong cerewet dan yang lainnya, karena kita kasih mufrodat terus tiap hari. Cerewet, orang tuanya ngomong terus akhirnya ditangkap. Nah kita ini perlu itu aja ya, yang bisa membiasakan kepada yang tidak bisa, nanti akan insya Allah lama-lama bisa sendiri, kecuali momen-momen yang sangat penting sekali. Sampai di yang putra itu ya, para ustadzah sekalian, ini juga menjadi penyemangat bagi yang putri juga di dalam bahasa, karena tahun ini kok kelihatannya yang putri agak mengendor, dan alhamdulillah yang putra kok agak mengenceng. Itu di Mutawasitoh di SMP itu juga anak-anak masya Allah sepak bola, voli, bahasa Araban semua. Bahkan mereka kadang-kadang di saat yang sangat penting baru minta izin, Ustaz bolehkah saya kalau musyawarah saja itu tidak pakai bahasa. Nah, itu saking menghormatinya terhadap bahasa. Insya Allah jasa kita ketika kita bisa menanamkan kepada anak faham bahasa Arab itu, kalau anak faham bahasa Arab langsung DPD bahwa dia itu pinter pelajaran agama. Ya saya ulangi, anak atau kita yang bisa bahasa Arab, anak-anak didik kita itu kalau bisa bahasa Arab itu dia pede langsung bahwa dia itu pinter dan fak dalam pelajaran bahasa Arab. Tapi sebaliknya, kalau anak itu tidak paham bahasa Arab, mesti dalam dirinya ini, dalam hatinya itu, saya memang tidak ahli dalam ilmu agama.
Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama. Hilangkan seluruh alasan, insya Allah kita akan sukses. Barakallahu fiik. Silakan dari Ustazah, ada tambahan? Ustaz ada? Tafadhal Ustaz. Di sini seperti yang aku sebutkan tadi, sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Masyaallah, dalam kisah-kisah Bani Israil itu sebenarnya tamparan semua buat kita. Tamparan semua. Kenapa? Karena mereka sampai dikatakan al-maghdu, orang yang dimurkai, karena mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan. Mereka paham syariat, mereka paham apa yang ada di dalam Taurat, tapi dengan kepahaman tersebut, ilmu tersebut mereka tidak mau mengamalkan. Maka sebenarnya benar-benar tantangan bagi kita selaku para dai, para ustaz. Nah, adapun dalam ayat ini faba'u bi ghadabin 'ala ghadab pun sama seperti yang aku sebutkan. Kenapa siksa mereka, kemurkaan Allah pada mereka itu ditambah beberapa kali lipat, bahkan yang karena mereka tahu, tapi mereka seakan-akan tidak tahu, sehingga mereka melanggar apa yang diperintahkan Allah dan juga mengerjakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga terus memberikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, karena kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, kalimat ghadibah ini memang, dan ini juga menjadi apa ya, ibrah bagi kita bagaimana menaruh kemarahan ya. Yang berhak dimarahi itu adalah yang sudah tahu tetapi melanggar sesuatu yang apa yang dia tahu, tidak mengamalkan ilmu. Itu adalah tempat untuk dimarahi, karena untuk mendapatkan hidayah untuk orang tersebut itu jauh lebih repot daripada orang yang tidak mengetahuinya. Karena bisa jadi orang yang tidak mengetahuinya itu akan dapat hidayah di saat dia mengetahuinya. Tapi kalau orang mengetahui dan tidak mengamalkan ilmunya, itu yang repot ya, yang repot. Walaupun tidak menuntut kemungkinan suatu saat bisa jadi memiliki kesadaran, tetapi yurja min khairihi adalah qalil jiddan ya. Harapan untuk bisa diharapkan kebaikannya dari orang yang terbiasa memiliki karakter tahu tapi tidak mengamalkannya, itu untuk diharapkan kebaikannya itu sangat susah dan sangat sedikit sekali. Maka kita hilangkan sifat tersebut dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak didik kita, supaya ya kita tidak termasuk golongan-golongan tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.